Di tahun 1989, secara mendadak, Marxisme Soviet, komunisme Soviet ambruk. Mulai dari Polandia sampai Rumania. Rumania malah presiden ditembak mati akhirnya karena begitu dibenci. Dan 2 tahun kemudian Uni Soviet akhirnya ambruk juga. Menurut para ahli, alasannya cukup sederhana. Tidak mungkin suatu sistem untuk selamanya hanya berdasarkan terorisme terhadap rakyatnya sendiri. Dan sistem komunis merupakan sebetulnya sosialisme etatisme. Jadi semuanya diatur oleh negara. Negara yang menentukan berapa puluh juta skrup tertentu diproduksikan di negara itu, berapa apel dan sebagainya. Saya tahun 50-an di Pulah belajar bahwa membaca bahwa ada masalah di mana di Uni Soviet misalnya suatu perusahaan pembangunan membeli banyak sekali apel untuk ditukar dengan skrup pada sebuah pabrik yang memerlukan apel dan skrup. Jadi ekonominya menjadi kacau. Pada dasarnya karena tidak ada pasar. Tahun 90 saya pernah ke Cekoslowakia. Dan waktu itu komunisme sudah jatuh. Dan saya melihat pasar. Pertama kami boleh ada pasar. Di situ ada seorang ibu mau menjual 5 biji telur atau beberapa kol. Saya pikir di Indonesia di setiap desa ada pasar yang berlimpah-limpah dan di situ di pasar dijual 5 biji telur atau itu. Itu sekarang berubah. Jadi komunisme itu ambruk karena tidak bisa memproduksikan kalau direncanakan, kalau tidak datang dari bawah. Nah, komunisme Cina dan Vietnam tidak ambruk. Mereka mempertahankan kekuasaan partai komunis, tetapi sejauh saya lihat mengubah 2 hal. Yang pertama, mereka membuka pasar. Kapitalisme, macam kapitalisme Cina negara itu sangat berhasil. Jadi Cina sekarang, tapi juga Vietnam adalah negara yang secara ekonomis berhasil. Yang kedua, rupa-rupanya juga pimpinan 2 negara itu mereka tidak bikin demokrasi, tetapi membuat hidup sehari-hari menjadi normal biasa. Jadi rakyatnya tidak lagi takut. Oleh karena itu, misalnya gereja Katolik di Vietnam dan di Cina komunis belum seluruhnya bebas, tetapi mereka bisa hidup. Itu model sukses komunisme Asia yang membedakannya dari Soviet, karena itu dia tidak ambruk.